Segini batangnya ini sudah kembang. Ini juga kelengkeng ini durian jenis ini baunya ngeri sekali. Lada karena kelengkeng ini memiliki biji kecil sekecil lada. Buahnya banyak. Satu dompol bisa 2 kilo dan bisa diatur kapan mau berbuahnya. Nah, juga pendek, lebih pendek dari gading. Salah satu pisang yang sedang naik daun lah. Pendek ya Mas ya? Sudah buah ya? Pendek kalau jenis model seperti ini. Kalau merah ini spesialis untuk tanah. Enggak dipupuk semua Mas. Manisnya Mas. Hanya 50.000 saja. 50.000? 50.000. Oh, sama bro. Kecil banget nih ini tanpa biji. Padat ya Mas. Buah ya? Cepet ini. Pembelian banyak, bonus. Bonusnya itu biasanya. Sebelum menonton jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena subscribe itu tinggal pencet. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasir, tinggal di Lamaro, Balikpapan. Mulai usaha jual beli bibit atau pembibitan sudah 2 tahun, jadi sekitar tahun 2018 mulai sampai sekarang. Untuk pekerjaan, selain pembibitan, saya juga berprofesi sebagai honorer, tepatnya guru honor di salah satu sekolah negeri di Balikpapan. Kemudian untuk kegiatan atau aktivitas sehari-hari, jadi saya lakukan pembibitan ini setelah pulang kerja sekitar jam 4 sampai sore jam 6. Adapun untuk weekend atau Sabtu dan Minggu full saya lakukan fokus untuk pembibitan, baik mencangkok, kemudian membuat media tanam, kemudian perawatan penyemprotan dan lain sebagainya. Mengenai tanaman sendiri, pada dasarnya segala jenis tanaman itu tidak jauh beda dengan makhluk-makhluk lainnya, baik hewan atau bahkan seperti manusia itu sendiri. Jadi jika kita menginginkan tanaman yang baik, maka harus perawatannya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Untuk tanaman sendiri, jadi kita sebaiknya memulai dari tanaman yang perawatannya mudah. Dalam artian tidak memerlukan waktu dan tidak memerlukan upaya yang begitu banyak untuk tanaman tersebut. Seperti contohnya jambu kristal. Mana Mas jambu kristal? Oh, yang ini ya? Seperti contohnya jambu kristal ini. Ini merupakan tanaman yang bisa dikatakan paling mudah dibudidayakan. Betul. Selain mudah dibudidayakan, dia juga mudah sekali berbuah. Itu bisa dilihat masih kecil segini batangnya, ini sudah kembang. Tingginya berapa ini Mas biasanya? Ini kalau cangkok seperti ini paling tinggi? Paling tinggi ukurannya ya? Iya. Ukurannya sekitar 50 cm ya kami buat. Memang kita tidak buat 50 cm ya? Ini yang rendah, ini ada juga yang jadi bervariasi lah. Kenapa kita tidak buat terlalu tinggi? Karena kita ingin rimbunya. Jadi supaya batangnya itu pendek dulu dirimbunkan. Tetapi ada juga customer yang pengen batangnya besar, kami juga menyediakan. Jadi ada yang batangnya gede dan sudah siap untuk dibuahkan, kami juga menyediakan. Ya, banyak ya. Jadi tahap awal sebaiknya dari tanaman jambu kristal dulu. Jambu kristal ya. Memudahkan kita dalam artian pembelajaran supaya nanti tanaman-tanaman berikutnya juga gampang. Seperti itu. Dasarnya jambu kristal lah. Jambu kristal ya. Kalau yang lain juga banyak sebetulnya. Pada dasarnya tanaman tropis itu ada tanaman yang paling banyak jenisnya dibanding jenis tanaman subtropis atau tanaman-tanaman dari daerah lain. Kami di sini sendiri di Rumah Bibit Balikpapan, kamu memiliki banyak sekali tanaman-tanaman unggul seperti jambu kristal yang tadi itu, kemudian rambutan binjai, jambu mega merah,
durian musangking, jeruk nipis. Kemudian alpukat juga kami memiliki 3 jenis alpukat, ada aligator, markus, dan miki. Bisa dilihat Mas. Silakan. Oh ya, oke. Nah, ini salah satu jenis alpukat markus, atau Markus. kalau di Jawa mereka lebih mengenal dengan alpukat kendil. Alpukat kendil ini ada 3 nama markus ini. Markus, kendil, atau HW jumbo. Ini kelebihan bibit ini atau kelebihan tanaman ini, buahnya besar-besar. Besar-besar ya buahnya ya. Satu buah. Tingginya kalau gini? Ini sekitar untuk pembuahannya biasanya 2,5 tahun paling cepat. 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Tergantung perawatin sih sebetulnya. Berarti tingginya ya seberapa itu? Berapa kalau meter itu Mas? pembuahan biasanya sekitar 2,5 meter. 2 meter sama ya kalau apokat Baru ini ya. mulai berbuahan. Biasanya kan tinggi-tinggi kalau apokat yang Iya, kalau dari biji murni dari biji itu tinggi 3 meter lebih baru berbuah. Tapi kalau dari sambungan ovulasi dia lebih cepat. Selain apokat, markus, kami juga memiliki beberapa tanaman yang lain. Seperti ini kelengkeng, kami memiliki 6 jenis kelengkeng. 6 jenis 6 kelengkeng. jenis kelengkeng. Ini kelengkeng aroma durian. Kenapa dikatakan kelengkeng aroma durian? Karena kelengkeng ini buahnya dia selain berwarna putih dan juga memiliki harum seperti Durian. Durian itu kan baunya ngeri sekali. Nah, ini juga kelengkeng ini durian jenis ini baunya ngeri sekali. Jadi baunya itu harum sekali. Selain itu kami juga memiliki mata lada. Ini salah satu kelengkeng unggulan terbaru saat ini. Kenapa dikatakan mata lada? Karena kelengkeng ini memiliki biji kecil sekecil lada. Jadi bijinya itu kecil, sekecil lada. Dikatakan kelengkeng mata lada. Ini juga kelengkengnya mudah sekali berbuah. Ya, mudah. Dari tanam itu sekitar 1 tahun sudah mulai berbuah. 1 tahun. 1 tahun. Kalau untuk perawatannya itu? Perawatannya sering-sering dikasih MPK sama pupuk kandang. Seperti itu ya. Jangan lupa difermentasi supaya tidak tanaman tidak mengalami kepanas. Oh gitu ya. Jadi kalau pupuk yang baru turun di kandang langsung pakai kurang bagus. Kurang bagus ya. Sebaiknya difermentasi dulu, dalam artian dikasih E4, didiamkan selama sekitar 1 bulan lah. Kemudian setelah itu bisa dipakai. Nah, selain mata lada kami juga puangrai. Ini puangrai ini mohon maaf. Kelengkeng puangrai. Oh habis ya Mas ya? Habis, ya. Bisa 1. Ini termasuk yang banyak yang membelinya nih ya. Jadi kenapa ini Mas kok itu? Ini kan banyak pembelinya. Kami kemarin datangkan besar-besar Pak. Jadi ukurannya tinggi-tinggi 1 meter, 1,5 meter. Jadi orang beli umpan itu cenderungnya pengen yang cepat. Iya, yang praktis cepat. Ya ini cepat. Ini karena pohonnya gede jadi lebih cepat berbuah. Oh gitu. Berapa nunggunya sampai buah itu Mas? Sekitar 6 bulanan. Kalau yang 6 bulanan ya. Setengahan itu. Cuma ini yang tinggal sisa yang jelek ini Pak. Oh. Jadi yang sisa jelek-jeleknya biasanya bagus rimbun. Rimbun ya. Rimbun. Kalau ini kelengkeng merah. Ada juga ya kelengkeng merah. Merah ini dikatakan merah karena daunnya merah, buahnya agak kemerahan ya, buahnya juga merah ya? Semua ini Pak. Sama juga ya dari mulai tanam? Dari mulai tanam buahnya? Ini dengan kelengkeng mata lada sekitar setahun sudah mulai berbuah. Sebetulnya tergantung perawatan juga sih Pak ya. Kalau kita merawatnya bagus dalam artian sering dikasih pupuk, dalam artian ya kita rajin lah seperti kita ngasih vitamin ke diri kita, cepat juga berbuahnya Pak. Tapi kalau lambat, malas-malasan ya lama juga ya. Mana lagi Mas? Ini kelengkeng new crystal Pak. Ini kelengkeng dataran tinggi Pak. Ini untuk daunnya emang seperti ini Pak ya. Hampir saya ambil contoh saya. Jadi bentuknya daunnya ini memang layu gitu ya. Nah, jadi bentuknya layu seperti. Oh memang layu bentuknya? Iya bentuknya jadi kayak pohon yang mati, tapi sebetulnya tidak mati. Memang tekstur pohonnya memang seperti ini. Jadi dia salah satu kelengkeng dataran tinggi yang bisa ditanam di dataran rendah dan bisa berbuah. Tapi dengan catatan harus pakai booster kalau yang ini. Booster itu apa Mas? Booster itu semacam pupuk pembuahan. Jadi kelengkeng ini biar tanam sampai 5 tahun 10 tahun tidak akan berbuah kalau tidak di booster. Oh gitu? Iya. Ini tapi kelebihannya apa? Sekali berbuah buahnya banyak. Satu dompol bisa 2 kilo. Mohon maaf tadi booster apa tadi Mas? Booster itu pupuk pembuahan. Itu ada ya? Lo dijual atau gimana? Ada di online banyak. Di online banyak ya? Banyak itu sekitar 1 bungkusnya 250 gram 25.000, murah saja. Murah ya?
Ini bisa diatur pembuahannya. Misalnya kita pengen lebaran kelengkeng kita berbuah semua, Nah, maka 3 bulan sebelumnya di booster. oh seperti itu. Ya, jadi lebaran tuh panen. Oh. Ini salah satu kelebihan kelengkeng ini. Jadi Berarti kelengkeng bisa diatur. direncanakan ya. Nah, bisa direncanakan lah. Kalau mau acara 3 bulan lagi, Ya, gitu kan, betul. 3 bulan sebelumnya di poster. Bisa seperti itu. Jadi memang ada namanya tanaman, ada kelebihan kekurangannya. Ini kekurangannya tidak bisa berbuah sendiri, tapi kelebihannya tadi itu buahnya banyak dan bisa diatur kapan mau berbuahnya. Oh mantap, bisa Tanaman disetting. yang lain mungkin berbuah sendiri, tapi waktu berbuahnya kita tidak bisa ngatur. Itulah hanya tanaman, tidak ada yang benar-benar bagus dan juga tidak ada yang benar-benar jelek. Jadi ada bagus, ada yang jelek. Masing-masing tanaman seperti itu. Iya. Lanjut lagi. Oke. Ini satu lagi kelengkeng Diamond River sebelah sana Pak, ya. Yang sebelah mana? Sebelah sana Pak, kelengkeng Diamond River. Ini kelengkeng varietas lama ini Pak, Diamond River. Harganya juga murah nih. Tapi masih ada orang yang mencarinya karena dia dagingnya berair. Oh banyak airnya ya, Dagingnya kandungan berair. airnya banyak Kalau ya. yang sebelum awal tadi itu dagingnya kering, kalau yang ini berair. Jadi setiap orang seleranya beda-beda Pak. Kalau cuaca panas itu nggak pengaruh ya kalau untuk kelengkeng ya? Kalau kelengkeng pada dasarnya panas bagus. Oh panas tambah Malah bagus. bagus ya, semakin kandungan mataharinya banyak, Heeh. malah cepat tumbuh dia. Mm-mm. Jadi kelengkeng bagus, kecuali stroberi. Kalau stroberi Memang harus panas banget malah kurang bagus. harus Dia dingin ya. dingin, agak anu lah emang habitat tanahnya. Kalau yang ini tahan dia, kuat lah. Terus mana lagi mas? Yang sana mas? Ayo jalan-jalan. Ya ke sana. sama jalan dulu kita. Macam-macam ya, ada kelapa entok, Ada duku. Kelapa entok ini kelapa entok ini. gading itu lain ya? Ini kelapa yang anu ini Pak. Dulu kan ada istilahnya kelapa gading itu Pak. Yang buahnya merah, pohonnya pendek sudah berbuah. Oh gitu. Kalau kelapa yang entok yang ini dia tidak merah dagingnya, tidak kuning, tapi warna buahnya hijau. Itu bisa dilihat dari pelepahnya ini hijau, dia hijau juga buahnya. Kemudian pohonnya juga pendek, lebih pendek dari gading. Lebih pendek. Lebih pendek. Tapi lebih cepat. buahnya, oh cepet buahnya. Lebih cepat. Ini sekitar paling cepat teman-teman tuh saya 2 tahun setengah. 2 tahun. 2 tahun setengah paling cepat. Cepat ya. Perawatannya ekstra juga. Rata-rata 3 tahun lah, rata-rata 3 tahun 3 tahun lebih. Kalau yang 2 tahun setengah itu ada 1-2 aja itu yang perawatannya intens, dalam artian pupuknya rutin, bagus pemupukannya. Seperti itu. Jadi sebetulnya tiap pembeli itu pasti tanyakan berapa lama berbuahnya, itu sebetulnya tergantung Perawatan. ya, tergantung perawatan. Setiap pembibit tidak bisa memastikan karena itu bukan tidak seperti rumus 1+1 2, tidak bisa. Karena itu tergantung dari kitanya lagi lah. Kalau kita rajin pupuk ya cepat, Ya, bahkan pengen hasil maksimal kan harus rajin lah seperti iya, itu. benar Pak. Kalau kita pengen cepet tidak pernah pupuk ya itu namanya mustahil lah. Oke, lanjut lagi Mas. Oke, untuk pisang itu mas yang Oke. saya kok tertuju ke situ ya. Nah, Ini pisang Cavendish Mas ya. ya, Jadi ini pisang yang salah satu pisang yang sedang naik daun lah. ya betul. Kalau di pasar-pasar tuh biasanya kita jumpain pisang raja. Iya, betul. Pisang moldi. Ini kok Pisang pisangnya raja. bersih gitu loh. Ini pisang Cavendish ini sebetulnya dia pisang dari mutasi atau perkawinan antara pisang Ambon dengan berbagai pisang-pisang yang lain, sehingga dia memunculkan namanya pisang Cavendish. Bentuknya mirip pisang Ambon, cuma warnanya kuning dia. Warnanya kuning, dia seperti pisang raja atau pisang sanggar dan pisang-pisang yang lainnya. Jadi kelebihannya itu dari pisang Cavendish. Adapun pisang Cavendish ini sebetulnya bibitnya itu ada ciri-ciri khususnya kalau kita. Apa itu mas ciri-cirinya? Ciri-ciri khususnya yang pertama tentu saja kita harus kalau ingin memiliki pisang ini Pak ya, karena namanya pembibitan kadang mirip-mirip pisang ini antara pisang Cavendish dengan pisang Ambon. Jadi yang pertama kita cari itu tentu saja cari pembibitan yang bisa dipertanggungjawabkan, itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua, pisang itu biasanya kalau sekitar 1 jengkal dia ada merah-merahnya di daunnya. Itu ciri-cirinya? Cirinya yang pertama ada merah-merahnya. Sebetulnya sama, pisang Ambon juga ada merah-merahnya. Tapi ada ciri-ciri berikutnya lagi. Apa itu mas? Nah, nanti kalau ukurannya semakin gede sekitar 1 meter lebih ya, itu di antara daunnya sini, nah itu ada hitam-hitamnya. Kalau kecil gini belum kelihatan, tapi nanti kalau sudah gede
Oh, itu ciri-cirinya seperti itu ya, Mas ya? Seperti itu. Jadi yang pengen supaya pembeli tidak ketipu konsumen harus tahu juga, karena lagi naik daun ini. Pisang Cavendish ini. Pisang Cavendish bibitnya lumayan ya, Lumayan juga, lah, sedang ya. Karena kalau kita beli satu pun sebetulnya udah cukup, nanti bisa dikembangkan sendiri. Nah, itu bisa buat anu ini. Gampang sekali ini. Ya, itu nah mantep ini. Bisa Jadi, buat usaha teman-teman nih. Buat usaha lah. Usaha baru nih teman-teman nih. Dan ini lebih gampang daripada jambu kristal pisang ini. Iya. Iya. Wow. Karena ya ibaratnya lah tanaman kehidupan apa itu, ini untuk hidupnya kan tidak perlu dipupuk pun sebenarnya udah gemuk. Iya. Kalau dipupuk lebih ngeri lagi. Nah, ini teman-teman nih yang kalau punya lahan ini Iya. bisa nih nanam pisang Cavendish nih. Kayaknya lagi lumayan juga ya Mas ya, Lumayan, harganya ya. banyak. Nah, seperti itu. Prospek penjualan buahnya juga banyak juga. cari lah. Mm-mm. Pisang. Yang lagi rame itu pisang, kemudian alpukat juga lagi rame. Alpukat ya Mas ya. Ini alpukat alligator yang tadi. Alligator yang tadi ya. Temennya tadi ada Sana Markus, Mm-mm. yang ini alligator. Alligator. Maksudnya alligator itu? Alligatornya sebetulnya ini asal muasalnya juga kurang tahu, tapi filosofinya seperti alpukat yang panjang nih, Pak. Nah, buahnya itu panjang, jadi diumpamakan seperti mulutnya alligator itu. Alligator yang panjang itu. Iya betul. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Saya tahu juga pasisnya di mana, cuma ini dari Jawa sana udah dinamakan alpukat Alligator ya. Iya. Oke. Salah satu alpukat yang unggul. Saya akan sedikit mengenalkan tabulam pot kami yang di rumah bibit beli Avan. Oke. Lanjut. Bisa. Nah, ini salah satu tabulam pot jambu madu Delhi. Ini buahnya memang ciri-cirinya berwarna hijau. Ya, pohonnya pendek, sudah berbuah. Ini ada beberapa dompol ini, yang bunga. Ada yang berbuah juga, yang ini masih kecil. Pendek ya Mas ya, sudah buah ya. Pendek kalau jenis madu Delhi seperti ini. Nah, ini juga keunggulannya, dia kalau ditanam di pot rasanya sangat manis. Apa bedanya sama yang ditanam Mas? Kalau ditanam di tanah Langsung atau kalau ditanam langsung seperti apa? Kalau ditanam langsung dia besarkan badan atau besarkan batang saja. Buahnya juga tidak manis, hambar. Oh seperti itu. Nah, memang kelebihannya ini spesialis ngepot. Untuk pot ya. Kalau Bagus di ini. tanah kurang bagus ya. Seperti itu. Bisa sih di tanah mau manis, cuma harus dikasih pupuk KCL. Banyak hasilnya. Pupuk KCL. Dan itu pun rasanya tetap tidak bisa ngalahin yang di pot. Seperti itu ya. Oh, tanpa praktis di pot. Kalau Seperti yang itu. merah Kalau ini, yang merah ini, ini jenis Citra ini. Nah, jadi perbandingannya antara Citra dengan madu Delhi sebetulnya sama-sama bagus. Kalau merah ini spesialis untuk tanah. Kalau di pot dia buahnya tidak terlalu banyak. Kalau yang ini hijau ini spesialis untuk pot, tapi buahnya juga sama-sama bagus. Bisa saya coba satu lihat. Ini buahnya insya Allah lah tidak mengecewakan kalau jenis tidak ada bijinya. Semutnya banyak karena manis ya. Seperti itu. Jadi saya incip bisa Mas? silakan. Asik. Enggak apa-apa Mas. Memang kalau Citra ini lumayan bagus dia anunya, apanya tuh pembuahannya, tapi Manisnya bro, semutnya lumayan. segernya. Buahnya lumayan bagus lah Citra. Nanti kita jalan-jalan lihat pohonnya yang apa tuh yang Perbedaannya ya, yang di pot sama ditaruh di tanah ya, seperti itu ya. Makan dulu ya bro. Ya, kelebihannya ini Citra ini kalau ditanam di tanah, umur pohonnya tuh 4 tahun ke atas, 4 tahun 5 tahun, dia berbuahnya itu setahun bisa 3 kali. Jadi buah panen nggak sampai 1 bulan buah lagi loh. Oh itu? Iya, buah terus dia. Kalau ditanam umur 4 tahun ke atas, kalau masih di bawah 4 tahun dia buahnya setahun paling 2 kali saja. 2 kali aja? Ya, 2 kali. Kalau ditanam 4 tahun ke atas buahnya bagus. Pupuknya juga jarang pupuk ini. Soalnya kalau ditanam kan dia jambu-jambuan, pada umumnya jambu lah. Iya betul. Tanam pun nggak dipupuk, gemuk jambu ini. Apalagi tak ini nggak digemuk, nggak dipupuk semua Mas. Manisnya Mas. Apalagi dipupuk. Lebih ngeri lagi. Dan buahnya juga gede-gede. Ini kalau dikembangkan bagus sebetulnya. Mohon maaf nih Mas. Kalau untuk harga segini berapa nih? Kalau yang sudah buah gitu, seperti ini. Yang sudah buah seperti ini, kami jualnya 400.000. 400.000 ya. Nah, ini ibaratnya sudah tinggal nunggu panen, sudah bisa nikmatin, tidak perlu nunggu lama. Berarti bertahannya ya seumur umur ya. Pokoknya kalau perawatannya nanti biasanya tuh ini memang tanahnya kita isi setengah. Jadi setiap sebulan sekali kita tambahin sedikit, sekitar 1 genggam gini, dikit-dikit saja. Oh, setiap sebulan sekali. Jadi nanti pohonnya semakin gede, tanahnya penuh.
nutrisinya berkesinambungan. Seperti Kalau itu. sekaligus kita isi penuh, Hmm. nanti 3 bulan 4 bulan habis, kita mau ambil lagi bingung. Bongkar Seperti itu. lagi. Kalau tanahnya itu tanah sudah campuran sama pupuk atau tanah biasa? Untuk tanahnya sendiri campuran antara pupuk dengan tanah dengan sekam. 3 unsur ini sih biasanya. Jadi supaya tidak, kalau tanpa sekam biasanya padat ya. Iya betul. Soalnya tanah di kita ini cenderung Kalimantan ini kalau udah kasih sekam padat. Beda sama tanah yang di Jawa mungkin lebih subur gitu. Jadi harus Merah betul. Mantap mantap. Perawatannya juga sederhana kalau jambu-jambuan ini. Di sini. Oh, ini Cavendish nih, yang tadi ya. Ya yang tadi itu ini jadi dia merah-merah seperti ini. Nah ini ciri-cirinya nih, yang asli seperti ini. Yang asli seperti ini. Dan nanti ininya, ini ada coklat-coklat ini, nanti tambah semakin gede semakin menghitam ini. Oh, semakin menghitam. Ya, Itu ini. Untuk Cavendish. ciri-cirinya ya seperti itu ya. Nah, kelihatan seperti itu. Untuk jenisnya Cavendish sebenarnya ada banyak jenisnya. Yang saya tanami jenis Siger ini. Yang sering orang jual-jual yang di Iya seperti itu. minimarket itu yang seperti ini ya. Seperti ini juga. Jenisnya Jenis Cavendish. Cavendish. Cuma emang ada Cavendish yang pohonnya pendek, ada Cavendish yang pohonnya tinggi gitu. Oh, seperti itu. Nah, Tapi sama aja ya. tapi buahnya sama. Buahnya sama gitu. Buahnya sama. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Untuk harga selain kami jualnya lebih murah lah dibanding tempat-tempat lain ya. Betul. Contoh jambu kristal yang kondisinya berbunga seperti ini. Bunga ini kami jualnya hanya 50.000 saja. 50.000? 50.000 sudah pasti berbuah. Tidak perlu nunggu-nunggu lagi. Nggak usah nunggu-nunggu lagi ya. Pasti berbuah karena pohonnya berasal dari cangkokan jadi cepat berbuah. Kalau di sini nih sebelum kita lanjut untuk makan-makan lagi deh. Untuk rata-rata harga di sini berapa nih, Mas? Oke, bisa rata-ratanya sih 60.000. 60.000 ya itu. Untuk rambutan binjai ini 60. Jambu mega merah ini 60.000. Bulan musangking ini yang agak kecil ini 50.000-an yang menjual. Karena pohonnya kecil. Musangking kok kayak di serial Upin Ipin itu? Beda ya? Oh, itu beda. dari Malaysia. Dari Malaysia. Oh, pantes. Jadi Ini, Bro. kecil dia. Kemudian Kemudian jeruk nipis kami jual 50.000. Alpukat-alpukatan kami jual 70.000-an. Kalau kelengkeng ini agak tinggi harganya. Ya. Kalau yang aroma durian karena pohonnya juga lumayan tinggi nih, Ya. 80 sentian. 70, 80 lah. Ini harganya 80.000. Mata lada juga 80.000. Wangrai 100, semua ini belum datang, insya Allah seminggu lagi datang banyak ini. Insya Allah seminggu lagi. Datang banyak. Kelengkeng merah juga 80.000. Tapi mohon maaf nih, Mas, harganya tetap stabil kan biasanya? Stabil. Oh, mantap. Stabil. Insya Allah. Di rumah bibit Balikpapan. daerah Lemaru ya, daerah Balikpapan Untuk teman-teman. pembelian banyak juga kami biasa ngasih bonus. Pembelian banyak bonus. Bonusnya itu biasanya stroberi, kalau enggak bidara atau enggak anggur. Oh, bonusnya seperti itu lah. Tentu kalau ada yang berbuah seperti jambu-jambu yang di tempat kami berbuah, kita kasih cuma-cuma juga. Oh, Ya, mantap. Icip-icip lah, enggak banyak tapi ya buat icip-icip. Soalnya kan kadang teman-teman yang lain kan mau juga gitu, enggak bisa banyak-banyak ngasih. Jadi kita lanjut makan dulu, Mas. Iya, kita petik sedikit Iya, jambu. Citra ini wajib dibungkusin ya, kalau enggak dibungkusin ada dong. Ulat. Bulatan Oh, dia. bau ulat ya. Soalnya kalau ini wajib dibungkusnya. Buahnya lumayan lah, ini belum tua sebetulnya. Yang merah yang tadi kita makan itu ya? Yang sampai hitam-hitam itu, nah itu udah tua. Ini mohon maaf ini soalnya belum sempat dibukain. Iya, kayak gini berapa bulan sekali sih, Mas? Tergantung lagi perawatannya atau bagaimana? Perawatan. Kalau ini udah umur 4 tahun ke atas cepet. Ini kembang lagi tak lama. Ya, setelah dia habis musiman enggak seperti ini atau berbuah terus? Kalau udah 4 tahun ke atas yang saya alami Pak ya. Enggak musiman lagi sudah. Dalam artian dia rajin berbuah. Contoh seperti ini aja, ini masih ada yang kembang lagi ini. Kembangan, ini juga kembangan. Ada bunga-bunga susulannya. Dalam artian dia. Kalau ini yang ditanam langsung di tanah ya? Tanam langsung di tanah. Jadi ini tidak dijual, ini soalnya dibagi-bagi saja. Oh, untuk bagi-bagi saja. Bagi-bagi yang datang ya kita kasih. Mas satu ya, Mas. Ya silakan. Tadi kan di sana, iya. Silakan diicip-icip. Wih, merahnya, Bro. Ya diicip-icip sendiri ya. Bu. Nah itu. Oh, sama, Bro. Ada bijinya kecil banget nih, tanpa biji. Padat ya, Mas. Kalau jambu-jambu kampung kan rongganya gede. Kalau ini hampir tanpa rongga. Bagus dia. Ininya bijinya ya ini kecil gini aja. Nah, kecilnya bijinya. itu kecilnya. Ini termasuk yang jambu erang unggul lah.
Nah ini kok jeruk-jerukan juga banyak berbuah ya Mas. Oh iya. Kami Yang mana punya jeruk? Ini sangkis. Ini jeruk sankis. Sangkisnya ada yang berbuahnya sini. Kalian jeruk nipis ya? Bukan Pak, jeruk nipis sebelah sana. Ini yang lumayan gede buahnya juga ada nih. Sudah. Yang kembangan juga mulai kembang ada juga. Loh, sudah dari tanam itu berapa bulan dia Mas? Kalau ini tanam Buahnya? mungkin 3 bulan langsung berbuah. Berbuah ya? Ini cepet ini. Ini yang baru ini lagi jenis jeruk. Sankis seperti ini. Ini sangkis ya, sangkis yang kulitnya tebal itu Pak. Kalau di dataran tinggi dia nanti kulitnya orange, tapi kalau di kita biasanya kulitnya kuning biasa. Oh, kuning biasa. Hijau, kuningnya dikit aja enggak banyak. Oh, seperti ini nanti sudah matang kuning ya dia ya? Kuning, tapi kuningnya enggak banyak. Kuning lebih dominan hijau dia. Soalnya kita daerah panas banyak kan. Ini yang lagi baru nih jeruk pamelo merahnya. Pamelo Nah, ini Pamelo merah. Jeruk Bali, cuma dia tidak terlalu gede dan kulitnya merah cantik ini. Ini asalnya dulu kan dari asal awalnya dulu dari Thailand dibawa ke Indonesia dan sekarang dimulai dikembangkan di Indonesia. Jeruk kepok juga ada, macam-macam lah. Jeruk lemon. Ini sih setekan semua ya Mas? Ada yang okulasi, ada yang cangkok, macam-macam lah. Oh ya tadi akulasi sama cangkok itu apa bedanya yang tadi jadi itu ya? Kalau okulasi Bahasanya iya. pengembangan bibit itu ada macam-macam. Salah satunya itu okulasi, itu merupakan teknik pengembangan bibit dengan cara tempel mata tunas. Dalam artian kita nyemai batang bawah dari biji. Setelah tumbuh lumayan gede, kita ambil mata tunas dari pohon yang sudah berbuah, kemudian kita tempel di biji tadi itu. Jadi nanti dalam artian bawahnya tetap dari biji, akarnya kuat, atasnya dari pohon yang sudah berbuah tadi itu. Oh, seperti itu ya. Nah, kalau congkok dia ya seperti kita pelajari di SD itulah. Iya. Dikerat, dipasang tanah, kemudian nunggu akar dipotong. Oke, siap. Kelemahannya cangkok ini dia akar tunggang ke bawahnya tidak ada. Tidak ada ya. Jadi kalau ditanam di lahan langsung kadang kalau angin deras bisa mereng. Cuma kelebihannya kalau cangkok ini dia lebih cepat berbuah. Lebih cepat berbuah ya. Lebih cepat berbuah. Kenapa lebih cepat berbuah? Karena dia batangnya kan dari dahan tangkai yang sudah gede, tinggal neruskan aja. Ya. Jadi lebih cepat berubah. Okay. Ada plus minusnya lah. Tanaman atau sistem pengembangbiakan semuanya tidak ada yang benar-benar sempurna. Oke, jadi saya himbau untuk warga Balikpapan khususnya jika ingin memiliki tanaman atau ingin membeli tanaman, kami Rumah Bibit Balikpapan menyediakan berbagai macam jenis tanaman. Dari mulai yang kecil sampai yang sudah berbuah juga ada. Alamat kami berada di Lamaru, tepatnya setelah pintu keluar Pantai Manggar. Jadi Pantai Manggar itu ada jalan keluarnya, yaitu setelah itu. Dekat situlah, atau klik aja di Google Map ada Rumah Bibit Balikpapan. Oh, nanti saya sertakan di deskripsi ya teman-teman ya, linknya ya, diarahkan seperti itu. Oke, dan harga sangat terjangkau. Bisa nego nanti. Gampang harga itu. Nanti yang penting datang dulu, lihat dulu. Kalau harga itu nomor 2 sebenarnya. Kita cocok udah sama itu kan. Ya, oke. Kalau gampang. Terima kasih banyak ya Mas ya.